Siti ya, Mbak C ya, siap Mbak Put ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullah, Mbak Tri, Mbak Yami, Mbak Najwa ya. Mbak Erna, Mbak Agustina ya. Oke siap Mbak Tia, Mbak Zia Hisma, Bunda Alza, Mbak Titi ya. Oke siap Mbak Zia Hisma, Mbak Tia, Mbak Zanibar ya. Mbak Kaida, Mbak Evi, Mbak Handayani. Masya Allah. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya sambil kita ngobrol santai seperti biasa. Kita doa dulu yuk. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Semoga sehat ya teman-teman semuanya di sana ya. Kok gambarku gelap ya? Enggak ya guys, aman ya teman-teman ya. Siap ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Masya Allah terang ya, mantap. Nah aku ulang yang Al-Kahfi ini adalah amalan Jumat, yang belum khatam Al-Kahfi masih boleh sampai maghrib. Nah sejak live kita ini nggak kemalaman, aku selesai Al-Kahfinya di malam Jumat. Biasanya sampai Jumat siang baru selesai karena udah tidur kan habis live malam. Nah jadi Al-Kahfi tadi malam I think udah selesai karena tadi malam kan kita nggak live kan. Oke. Al-Kahfi kemudian Al-Waqiah maaf Al-Muluk udah clear lah karena tadi malam kan selesai live. Semoga harapan aku bisa manfaatkan waktu untuk itulah ya. Kemudian Al-Waqiah habis subuh, kemudian Keramas. Nah, Keramas yang aku ragu nih, teman-teman udah pada mandi belum? Mandi sunnah Jumat. Seperti yang aku sampaikan bahwa mandi itu ada 3 hukum. Yang pertama mandi wajib. Nah, itulah dia mandi itulah dia mandi haid, mandi junub ya, kemudian mandi nifas ya. Nah, tapi ada yang mandinya itu mandi sunnah, yaitu mandi sunnah Jumat, mandi sunnah Idul Adha, mandi sunnah Idul Fitri. Nah, perempuan afdolnya itu mandinya sebelum azan subuh dan laki-laki menjelang hari Jumat. Tapi masih bisa mandi keramas di hari Jumat. Kemudian potong kukunya. Nah, jangan lupa potong kuku. Nah, ini adalah tangan kananku, ini adalah tangan kiriku ya. Jadi potong kuku itu dimulai dari telunjuk tangan kanan ya. Telunjuk tangan, jari tengah, jari manis, kelingking. Kemudian telunjuk kiri, jari tengah, jari manis, kelingking. Baru ditutup dengan jempol kanan dan jempol kiri. Nah, aku ulang, ini telunjuk tangan, telunjuk kanan, ini tangan kananku, tangan kanan dulu nih ya, tangan kanan, kemudian telunjuk, jangan jari tengah, jari manis, kelingking, tangan kiri, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, baru tutup dengan jempol kanan dan jempol kiri. Oke, jangan lupa sedekah subuhnya diselesaikan hari ini, didistribusikan atau sedekah Jumatnya dimaksimalkan. Lagi haid apa boleh pakai baca Al-Kahfi pada buku? Ya, ya. Buku yang aku spill itu yang harganya 20 ribuan itu bisa baca Al-Kahfi dari situ ya. Kan dia bercampur dengan bahasa Indonesia. Selain puasa, apa amalan di nisfu Sya'ban? Bulan nisfu Sya'ban itu adalah bulan pengampunan dosa. Jadi masih bisa membaca doa Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Masih bisa baca itu. Kemudian setelah itu teman-teman boleh perbanyak istighfar ya. Nah, ya. Kemudian setelah itu boleh memperbanyak istighfar dan memperbanyak sholat taubat. Nah bulan Sya'ban itu juga adalah bulan sedekah. Jadi teman-teman teman-teman perbanyak sedekah aja di bulan Sya'ban ya. Bacanya boleh 10 kali, 20 kali, 100 kali aman ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ustazah kalau sholat surat pendeknya itu aja boleh ya? Boleh. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, muter lagi boleh. Nah tapi kalau teman-teman mau ganti kalau hafal ayat kursi ya boleh pakai ayat kursi. Kemudian boleh juga teman-teman baca ayat
ayat-ayat lain lah seperti Al-Lahab atau Yasin 5 ayat pertama atau Al-Kahfi 2 ayat pertama atau Al-Baqarah 1 ayat saja misalnya itu boleh. Yang penting dia bagian dari ayat Al-Qur'an ya. Ustazah, subuh saya ketinggalan jam berapapun ketinggalan sholat subuh tetap harus sholat di jam yang sama ya. Aku belum mandi masih dingin di tempatku. Ya itu kan karena belum terbiasa. Kalau terbiasa aman ya. Sholat sunat taubat berjemaah boleh. Semua sholat itu boleh berjemaah. Melainkan sholat sunat rawatib yang dianjurkan sendiri. Ada pedagang yang titip barang ke kita lalu orangnya menghilang. Harus bagaimana Zah? Disedekahkan kepada orang ya. Oke. Ustazah, siap Mbak Tati ya. Saya punya utang puasa selama 2 tahun dan saya udah kodo. Kalau Mbak menggantinya kemarin di 2 tahun yang lalu atau di 1 tahun yang lalu, Mbak nggak perlu bayar fidyah. Tapi kalau Mbak menggantinya di tahun ini, Mbak kena denda fidyah sebanyak yang Mbak tinggalkan itu. Oke? Sebanyak yang Mbak tinggalkan itu ya. Jadi seperti itu. Karena mengganti puasa kalau lewat tahunnya ingat jumlahnya mesti diganti ya teman-teman ya. Mesti diganti. Oke seperti itu ya. Ustazah gimana caranya supaya sholat bisa khusyuk? Sholat bisa khusyuk diantaranya adalah memahami yang pertama adalah memahami arti bacaan sholat. Tahu nggak kita setiap kita itu mengucapkan kalimat seperti misalnya alhamdulillahirabbil alamin itu Allah menjawabnya hamidani abdi alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam hamidani abdi hambaku telah memujiku arrahmanir rahim maha pengasih maha penyayang asna alayya abdi hambaku telah menyanjungku gitu kan. Nah jadi pahami arti bacaan sholat supaya kita lebih khusyuk di dalam sholat ya. Ustazah, oke sehat ya, oke sebentar ya, aman ya guys, seperti itu. Hamil di luar nikah kalau tidak mengulang lagi ijab kabulnya ya zina lagi anak keduanya, zina seumur hidupnya ya. Oke. Ustazah, oke suamiku udah talak 3 tapi aku masih digantung hukumnya apa? Kalau talak 3 tuh nggak digantung, talak 3 itu dilepas ya mbak. Jadi hukumnya itu talak ya. Ustazah, oke bayar zakat emas apakah harus tepat 1 tahun? Boleh nggak misal dibayar lebih cepat? Boleh. Enggak, harus 1 tahun. Kalau ditunda nanti nisabnya tetap nisab yang tanggal pasti. Boleh aja misalnya nih terkumpulnya 2 juta, terkumpulnya tanggal 2, bayarnya tanggal 5. Tapi tahun depannya hitungan nisabnya di tanggal 2 ya. Oke, Ustazah, oke, denda fidyah boleh pakai nasi bungkus, boleh. Boleh 2 kali makan harga makan yang kita makan atau pakai beras aja, beras mentah ya. Itu 1,4 kilogram beras kali sebanyak hari yang ditinggalkan ya. Dia nggak mau meresmikan ke pengadilan, apakah dia berdosa? Kalau Mbak mau menikah lagi secara sah, Mbak yang gugat dengan delik kasus bahwa sudah ditalak 3 kali. Jangan nunggu dia. Kalau seandainya Mbak udah mau nikah lagi, tapi kalau Mbak nggak mau nikah lagi, ya udah masing-masing aja dulu. Kalau talak 3 nggak bisa rujuk ya. Oke. Kayak gitu ya, sampai Mbak nikah dengan orang lain. Jadi kalau dia nggak ngajukan ya Mbak ngajukan, kan ada hak gugatan bagi wanita. Ustazah, sholat qobliyah 4 rakaat pakai tahiyat awal enggak? Semua sholat sunnah kalau 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Misalnya sholat duha langsung 4 rakaat. Misalnya sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Semuanya itu tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, oke ya. Pakai panty liner baru habis mandi dibawa sholat sah. Yang penting nggak ada cairan atau keputihan yang menempel aman sih ya. Ustazah pelan-pelan aja jelasinnya. Bayar zakat emas apakah harus 1 tahun? Iya. Jadi misalnya aku mau 100 gram zakatku tanggal 2 Januari. Maka tahun depan aku harus bayar zakat 2,5% di tanggal 2 Januari. Kalau aku mau bayar tanggal 7 Januari tertunda itu boleh.
Tapi untuk tahun berikutnya tetap terhitung 2 Januari waktu haulnya ya. Kalau Mbak nggak repot, keluarkan aja lah di tanggal waktunya daripada Mbak bingung nanti dengan hukumnya, oke? Kalau zakat itu, kalau dia zakat perhiasan itu sekali aja seumur hidup. Kalau zakatnya zakat uang logam mulia setiap tahun. Tapi emasnya harus 85 gram dulu, nggak bisa di bawah 85 gram ya. Oke, wayang di dinding, wayang itu nggak apa-apa, dia cuman karya seni. Dapat hadiah motor tidak harus dizakati. Ustazah, sholat di jamak kosor perlu qobliyah dan ba'diyah? Enggak. Dalam satu dua ayat sekaligus, dalam satu rokaat dua ayat boleh. Sholat sunnah masna-masna tidak langsung 4 rokaat, itu sholat malam Pak Asri. Dalilnya qiyamul lail masna-masna. Sholat malam itu dua-dua. Itu berlaku pada sholat malam seperti tahajud, taraweh. Nah tahajud itu afdolnya memang dua-dua-dua. Tapi bagaimana kalau dia di siang hari? Secara dalil Sayyidatina Aisyah pernah berkata, saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah 4 rakaat dan jangan kalian tanya seberapa lama beliau sholat, saking lamanya. Jadi Bapak kalau mau sholat di siang hari boleh 4 rakaat langsung. Misalnya duha langsung 4 rakaat, qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Tapi kalau Bapak cuman pengen dua-dua aja duha nggak masalah. Tapi dalil yang Bapak sebutkan itu untuk sholat malam Pak, bukan untuk sholat siang. Ustazah, tetangga saya kemarin tahun baru pada datang ke umat Nasrani. Tuh ucapin tahun baru, tapi saya nggak ikutan. Ya gimana ini ya, bagus, nggak ada masalah ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, orang yang meninggal apakah harus bayar fidyah? Tergantung. Jika misalnya dia sakit dalam Ramadan, maka dia misalnya meninggal di hari ke-15 Ramadan, maka yang 15 hari itu ahlul waris boleh membayarkan fidyahnya dia. Oke, 1,4 kilogram beras sebagian ulama mengatakan 7 on kali 15 hari ya. Oke, sehat ya guys. Nah, amannya siap siap siap. Oke, Ustazah, lagi haid bisakah menirukan murotal Al-Quran? Bisa. Ustazah, lagi haid itu teman-teman solawat, berzikir, mengingat kekurangan diri, muhasabah diri, itu bisa. It's okay, itu tidak jadi masalah sama sekali ya. Atau teman-teman boleh sekedar bersedekah ya, boleh sekali ya. Oke. Ustazah, oke. Apakah nazar itu kan potong kambing harus dibilang sama yang motong ini kambing nazar? Tidak harus. Ya, cukup sedekahkan saja. Tapi uang nazar atau kambing atau sapi yang kita nazarkan kita tak boleh makan. Harus semua dikasih ke orang ya. Oke, Ustazah, aku haid cuma 2 hari. Ketiga cuman coklatan. Suatu ketika seorang sahabat pernah membawa kapas berisi flek kepada Sayyidatina Aisyah. Ya Aisyah, hakadha. Bagaimana ini? Saya habis haid ada cairan coklat. Bolehkah saya sholat? Apa kata Sayyidatina Aisyah? Tahan dulu, sabar dulu sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering total ya. Oke, gitu ya. Sehat ya guys, aman ya. Nah, Ustazah, oke aman ya, siap ya. Ustazah, bagaimana misalnya sudah bayar zakat emas tapi punya tabungan senilai 85 gram emas. Apakah wajib dizakatkan lagi? Ya, zakat tabungan beda dengan zakat emas. Zakat tabungan 2,5%, selagi di atas 85 gram zakat emas juga beda. Keluarkan dua-duanya supaya banyak rezekinya ya. Ustazah, cara ziarah yang pertama adalah teman-teman ambil wudhu, lalu pakai pakaian yang tidak mencolok atau teman-teman boleh pakai mukena saja atau pakai apalah gitu. Masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur ya. Oke.
Nah, kemudian setelah itu teman-teman masuk ke kuburan, lalu kemudian ambil air, tumpahkan dari bagian kepala kuburan sampai ke ujung kaki kuburan itu. Ya, baca sholawat, lalu kemudian doakan. Ya, doanya boleh pakai bahasa Indonesia, oke, boleh juga pakai bahasa Arab atau Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah dan seterusnya. Oke. Hutang puasa, iya, oke. Hamil dan menyusui apakah wajib bayar? Mbak, hello semuanya teman-teman dengerin aku supaya nggak bingung nih tentang ibu hamil dan menyusui nih. Sampaikan nanti kepada anak-anaknya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Oke. Nah, yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Yasin di kuburan itu nggak apa-apa, tapi sama aja. Mau di kuburan di rumah sama aja. Jadi banyak dari aku kecil aku dakwah sampai udah expired ini aku ya usiaku. Dari dulu jemaah nih masih aja ragu tentang fidyah dan ganti puasa saat hamil dan menyusui. Generasi udah berganti, kebingungan masih ada. Nah, maka teman-teman coba nanti share ini kepada orang banyak ya. Jadi begini, ibu hamil dan menyusui itu aku cuekin komentar sebentar ya. Ibu hamil dan menyusui itu selagi dia masih bisa ganti puasa maka dia mesti ganti. Dalam Al-Baqarah 185 wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin. Siapa yang tidak sanggup mengganti maka dia harus membayar fidyah. Kalau anaknya cuma satu Mbak Julia, misalnya anak Mbak Saibah cuma dua, lahir anak pertama maka dia tidak hamil lagi sampai Ramadan tahun depan. Ya kodo lah, ganti puasa aja. Nggak usah keluarkan uang untuk fidyah. Nah, masalahnya Mbak Saibah ini dia itu adalah di bulan Ramadan dia tidak berpuasa karena hamil dan menyusui. Lalu dia sampai 1 tahun depan dia tidak hamil. Ada kemungkinan dia bisa ganti puasa. Cuma pura-puranya Mbak Saibah ini udah langsung membayar fidyah habis Ramadan. Maka sebenarnya dia masih bisa ganti menjelang Ramadan tahun depan. Maka dia juga harus kodo. Karena harusnya tadi dia tidak bayar fidyah. Tapi kalau dia telanjur bayar fidyah, padahal dia bisa kodo, dia kena dua, dia harus kodo. Fidyahnya tadi harusnya nggak ada. Tetapi ketika Mbak Saibah ini punya anak, lalu kemudian nanti ketika dia nyusui anaknya diare, ketika dia nyusui nutrisinya nggak cukup, maka dia boleh membayar fidyah. Jadi ibu hamil dan menyusui yang dia bolehkan membayar fidyah itu hanya karena jika dia puasa maka akan berpengaruh kepada anaknya. Atau boleh bayar fidyah kalau dia hamil terus. Lahir anak pertama baru 8 bulan belum ganti puasa karena menyusui, hamil lagi. Ya, nanti nanti setelah itu setelah lahiran hamil lagi. Anaknya kayak kesebelasan sepak bola. Maka kapan dia mau ganti? Dia boleh bayar fidyah. Jadi sebenarnya kalau kodo aja, kalau fidyah aja. Cuman bagi teman-teman yang udah terlanjur fidyah ternyata sanggup membayarnya kena kodo dong. Maka jangan buru-buru ganti puasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu ada di akhir ayat dari Al-Baqarah 185. So semoga paham ya, yang lalu biarlah berlalu. Kalau Oke, aman ya. Nah, Ustazah, puasa Ramadan kita dalam perjalanan jauh, apakah kita wajib puasa? Dalam keadaan safar, boleh membatalkan puasa, tapi kodo di hari lain ya. Au ala safarin. Au ala safar. Boleh tidak berpuasa, tapi ganti di hari lain. Kalau aku sih milih tetap berpuasa daripada harus mengganti. Itu pun kalau nggak sanggup ya. Ustazah, oke, apakah setiap musim wajib zakat fitrah? Zakat fitrah itu setiap tahun ya, menjelang Idul Fitri. Ustazah, saya jamaah di rumah dengan suami, anak, sedangkan anak laki-laki, saya perempuan sendiri. Gimana posisi? Nggak apa-apa di belakang, ya nggak apa-apa di belakang. Ya kan di belakang anak laki-laki. Posisinya terserah, itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, Ustazah, apakah sedekah subuh yang sudah terkumpul harus diberikan di waktu subuh juga? Tidak.
Sedekah subuh itu sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. 2000 kan. Nah, naikkanlah sedikit udah tahun baru ya guys, 5.000 ya. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Ya, nanti terkumpul dia sebulan 150.000. 150.000 ini tidak harus diserahkan di waktu subuh karena manusia nggak ada di subuh hari ya. Oke, teman-teman boleh traktir makan kawan, kasih makan teman, berikan beras kasih ke fakir miskin, boleh ya. Oke, clear ya. Ustazah, oke naik sedikit ya. Bagaimana jika menikah? Jika menikah di saat hamil di luar nikah tapi tidak menikah lagi. Sudah jalani hidup 10 tahun, nikah lagi aja. Ya udah sekarang habis live ini bilang sama suaminya, "Bang, ya nikah lagi yuk." Ngapa? Kata Ustazah Nela harus nikah lagi. Karena setelah lahir anak harus nikah lagi. Supaya kita tidak zina seumur hidup. Masak dek, masak di dapur bang. Nikah lagi yuk bang. Nah ajak abangnya manggil Pak Ustadz. Ya, ada abang, ada adek, ada mahar, ada ijab kabul, kemudian ada wali ya. Carilah 2 orang walinya itu ya cuy. Lalu kemudian jangan minta mahar Pajero Sport Fortuner, jangan. Nanti nggak jadi nikahnya. Minta aja misalnya uang 100.000 kayak gitu. Nggak usah undang aku, nikah lagi aja untuk memutus mata rantai zinanya. Oke? Gitu ya guys. Diputus tuh mata rantai zinanya ya. Ustazah diputus itu, mana yang didulukan sholat tahajud atau sholat hajat ya bebas ya. Ustazah kalau emas 100 gram berapa zakatnya hitunglah. 100 gram kali berapa harga emas? 2 juta. Berarti 200 juta ya dong. 100 gram berarti kalau 1 gramnya 2 juta berarti 100 gram berarti 200 juta dong. Nah keluarkan 5 juta dalam 200 juta. Kayak gitu cara ngitungnya guys. Cara ngitung zakat emas tuh gitu aja ya. Oke, paham nggak kira-kira cara ngitungnya? Misalnya nih ya, zakat emas, misalnya nih harga 1 gram emas 2.800.000 ya. 2.800.000. Catat di kalkulator angka 2.800.000. Kali berapa emasnya? 100 kali 100 emas ya. Oke, 280 juta kali 2,5% ya 7 juta. Ambil uang 7 juta kasih ke fakir miskin. Gitu aja ya. Ustazah, oke aman ya. Kalau uang tabungan gimana ngitung zakat? Ya seharga 85 gram emas. Kalau 70 gram belum wajib zakat lagi ya. 85 gram wajib zakat ya. Ustazah berarti selama nikah sebelum lahiran gimana hukumnya? Kalau dia tahu dia berzina, kalau dia nggak tahu semoga Allah maafkan ya. Ustazah apa bisa sholat tahajud jam 11 malam? Jadi gini, malam itu dibagi 3 ya. Itu harus dizakatin tiap tahun. Kalau emasnya logam mulia setiap tahun selagi di atas 85 gram emas. Kalau zakatnya emas kalau dia perhiasan sekali aja seumur hidup. Teman-teman boleh klik aja foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kalau masih belum paham tentang zakat, coba pergi ke channel YouTube aku, Ustazah DR Nela Luki ya. Jadi atau searching aja zakat Nela Luki. Nanti akan muncul di sana tentang zakat, ceramah aku tentang zakat ya. Dan kita juga akan ceramah lagi setiap harinya. Semoga bisa bergabung berteman di akun ini ya. Ustazah, oke aku mau nanya jawab apa tadi dan aku lupa ya. Lupa aku. Oke ya, selamat datang buat teman-teman yang baru mampir ya. Ustazah, kapan puasa nisfu Sya'ban? Nanti tanggal 1 Februari itu adalah 13 Sya'ban. Berarti niatnya puasa Yaumul Bid. Tanggal 2 Februari itu niatkan puasa Yaumul Bid. Tanggal 3 Februari niatkan puasa nisfu Sya'ban. 1, 2, 3 Februari. 1, 2, 3 Februari. Itu adalah nisfu Sya'ban ya. Oke, nisfu Sya'ban 3 Februari. Malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Nah tahajud boleh nggak jam 11 malam? Boleh. Berarti sholatnya di sepertiga malam ketiga.
Tapi afdolnya tahajud itu memang sepertiga malam ketiga. Maaf, jam 11 malam berarti sepertiga malam sepertiga malam pertama. Tapi boleh nggak teman-teman itu mana afdolnya? Afdolnya adalah sepertiga malam ketiga, jam 2 malam sampai azan subuh. Tapi boleh nggak sih kita tahajud jam 9, jam 10 boleh. Yang penting disunahkan tidur dulu supaya dia afdol ya. Oke, kalau sholat sunnah di Nabawi itu langsung sholat atau doa dulu? Sholat dulu baru zikir dan doa. Oke. Oke, Ustazah, kalau perhiasan 30 gram belum wajib zakat ya. Oke, sedekah yang wajib zakat itu kalau udah 85 gram cuy. Ya, kalau masih 30 gram belum lagi wajib zakat ya. Oke, oke. Clear ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, tapi ada yang pernah bilang nikahnya sah tapi ada 3 kerugian anak di luar nikah. Iya, ada yang mengatakan jika nikahnya dengan itu orangnya itu sah menurut Imam Hanafi. Tapi ulama madhab lain bilang tetap tidak sah. Ya, karena nikah saat hamilnya. Ya, nikah lagi aja lah, cuma 5 menit aja. Ya, ketika ada dua hukum yang berbenturan, maka kita ambil dakma yaribuk, tinggalkan yang kita ragu. Nikah lagi aja lah, kan cuma 5 menit aja. Aku nikahkan engkau dengan anakku, nyam 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 nyam, sah sah gitu doang, oke? Nikah sajalah ya. Jadi ambil yang kita yakini ya. Ustazah, oke. Bentuk perhiasan atau emas batangan wajib di zakat. Iya dong. Ya, emas dalam bentuk perhiasan wajib zakat kalau sudah 85 gram ya. Dalam bentuk batangan wajib zakat kalau sudah 85 gram ya. Nah, cuma kalau emas batangan itu zakatnya setiap tahun selagi di atas 85 gram uangnya. Tapi emasnya. Tapi kalau zakat perhiasan itu sekali seumur hidup ya. Ke depan aku akan banyak membahas tentang zakat. Teman-teman follow aja dulu akun kita, klik pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, kita belajar bersama di akun ini ya. Dia 85 gram ya, Mbak. Nah, kalau dia emas batangan itu uh, uh, setiap tahun ya. Ustazah, oke aman ya, siap. Ustazah bersentuhan wudhu. Bersentuhan wudhu suami istri ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke, gitu ya. Oke, hamil masih berumur 2 bulan dan sudah menikah saat itu. Setelah lahir anak, nikah lagi aja ya. Oke, seandainya emas 85 gram tapi belum 1 tahun belum wajib zakat. Dia gini guys, coba-coba fokus ya. Pada bingung soal zakat ini? Oke, coba ya aku jelaskan. Aku nabung emas dari dulu. Pura-puranya nih. Pura-puranya nih aku nabung emas dari dulu. Sampai 23 Januari ini emasku adalah 85 gram. Ini pura-puranya nih aku udah nabung ini 85 gram. Emas nih, ini emas ya. Ini emasku nih pura-puranya ini 85 gram. Oke, dah. Berarti udah cukup nih 85 gram. Yang emasnya belum 85 gram tidur aja dulu. Salah. Yang emasnya belum 85 gram jangan dulu ya. Nah, 23 Januari emasku 85 gram. Ingat tanggalnya. Nah, ini nisabnya. Rupa-rupanya si emas aku ini nggak kejual sama aku. Emas asli bukan emas Jawa cuy ya. Nah ini nggak terjual sama aku. Sampai 23 Januari 2027. Kan berarti udah setahun. Maka tanggal 24 Januari 2027 aku zakatkan 2,5%. Rupanya 23 Januari 2027 itu dia udah jadi 100. Maka keluarkan zakatnya dari 100 emas ya. Contoh misalnya 100 gram emas. 100 gram emas kali berapa harganya? 2.800.000 ya.
Nah, 280 juta ya kan, kali 2,5%, 7 juta. Nah, seperti itu caranya. Ya, jadi keluarkan. Nah, persoalannya adalah ketika ini emasnya ini adalah emas batangan, maka selagi nanti dia tahun depan masih di angka 85 gram emas minimal, dia keluar zakat terus. Tapi kalau emasnya perhiasan tidak wajib zakat, cukup sekali aja seumur hidup, oke? Nah, teman-teman boleh lihat di YouTube juga tentang zakat ini supaya lebih paham ya. Aku banyak ceramah tentang zakat di channel YouTube aku ya. Nah, kemudian atau di TikTok aku ya. Semoga Allah mudahkan ya. Nah, itu dia zakat. Jadi intinya gini, ternyata di rumahku udah ada emas 200 gram Ustazah. Udah hitung aja udah. Keluarkan ya. 200 gram kali harga emas sekarang, keluarkan duit itu. Bersihkan dulu emas yang ada itu. Kalau teman-teman nggak punya. Ya, kalau teman-teman nggak punya, nggak pernah bayar zakat selama ini. Ngeri guys ya. Coba lihat emas di bawah bantal itu sekarang cuy. Ya, nah jadi kayak gitu ya. Bagaimana kalau tiap tahun emasnya nambah? Ya kayak tadi. Ya kayak tadi. Kayak mana sih Bom? Emasnya nambah. Ya kayak tadi. Tahun depan zakatkan lagi seharga emas yang nambah itu. Ya. Nanti tahun depan jadi 200 gram. Ya udah keluarkan dari 200 gram. Terus tahun depan jadi 1 ton. Ya udah keluarkan zakat dari 1 ton. Iya kan? Ya. Tapi kan 1 tahun dulu. Ya per tahun haulnya. Canda ya guys. Oke, yang repot itu gimana emasnya jadi 0, ya udah nggak usah zakat lagi. Pokoknya selagi dia di atas 85 gram emas. Semangat Zah, pasti lulus ujiannya. Iya ya, udah kayak mahasiswa ujian aku ya. Kayaknya nggak lulus nih guys. Ditanya terus aku nampaknya. Kayak gitu ya guys. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, kalau Mas Jawa bebas zakat, jangan dizakatin Mas Jawa. Disedekahkan boleh. Mas Jawa boleh disedekahkan. Oh jangan, investasi itu soalnya. Mas Jawa itu investasi. Definisi investasi segala sesuatu yang mendatangkan uang ke kantong kita itu adalah investasi. Mas Jawa investasi cuy. Masuk uang ke kantong teman-teman kan. Nah paham ya. Mas Pacido, Patico, investasi. Investasi adalah segala sesuatu yang mendatangkan uang ke kantong kita tanpa kita bekerja. Mas Jawa guys. Oke. Ustazah, oke. Kalau emas 45 gram belum wajib zakat. 85 gram yang wajib zakat ya. Jam berapa mulai? Kalau teman-teman mau banyak dapat ilmu, masuklah ke live ini jam 6:15 ya. Kalau pengen banyak ilmunya, dari tadi kita udah bahas banyak hal ya. Oke, bangun pagi-pagi, masak semua ya, sholat, syuruk, jam 6:15 tunggu aku di simpang, di dalam HP ya. Ustazah, oke aman ya guys. Oke, Ustazah, apakah guna sholat qobliyah? Jadi misalnya nih teman-teman qobliyah subuh, teman-teman lakukan di rumah. Nah seandainya sholat subuh teman-teman itu tidak maksimal, maka sholat qobliyah akan memaksimalkan sholat fardu kita. Oke, nah jadi menambal sholat yang salah. Suatu ketika seorang sahabat Rasulullah berkata kepada sahabat, Inna sholataka la afsah. Sholat kamu itu tidak sah, tapi kamu tambah dengan kamu tambah dengan rawatib atau qobliyah dan ba'diyah, maka dia menjadi sah di mata Allah. Ustazah saya dibenci, tahu aku. Ustazah saya dibenci, tahu aku. Ya memang aku tahu teman-teman tuh pasti ada aja yang ngebenci. Ya Ustazah saya dibenci, aku tahu semua kita ini korban kebencian. Gak ada manusia yang gak dibenci di dunia ini coy. Jadi gak perlu kita khawatir ya. Tidak semua orang suka dengan kita karena gak semua orang juga harus penting bagi kita. Oke, gitu ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Ustazah apa hukum ngeblokir orang? Kalau dia nyakitin blokir, apa susahnya? Umar bin Khattab pernah berkata, tinggalkan setiap orang yang menyakiti engkau. Karena itu akan membuat kau selalu terluka dan dia selalu berdosa.
Nah, tinggalkan. Nah, boleh menjalin hubungan seperti biasa, tapi tinggalkan, kurangi. Kalau dengan chat dia cecer terus, boleh kok diblokir, nggak ada masalah, is okay, gitu ya. Oke, nah, baca solawat ya, solawat ashgili wa ashgili zalimin bizalimin. Orang-orang zalim biasanya akan berkumpul dengan orang zalim, ya, dan jauhkan kita, keluar kita dari kezolimannya, ya. Oke. Ustazah, kalau haid baca buku di Yasin boleh nggak masalah ya. Ustazah, kalau saya keputihan ya, keputihan itu najis. Jadi teman-teman yang keputihan coba dengerin aku. Nah, kalau teman-teman keputihan itu harus cebok dulu sebelum sholat. Celana dalamnya jangan dipakai lagi dalam sholat. Oke, atau teman-teman celana dalamnya itu diganti atau pakai panty liner ya. Betul, oh iya iya dong, dalam satu ranting hanya akan hidup burung yang sama. Karena dia sefrekuensi. Maka kita berdoa kepada Allah bahwa lindungi kita dari orang zolim dan sibukkan mereka ya Allah dengan kezoliman mereka ya agar mereka nggak sibuk dengan saya gitu. Jadi orang zolim itu akan berkawan dengan orang zolim. Dia akan berserikat, kemudian dia berencana. Kalau tidak sampai efek kepada kita abaikan. Kalau sampai selesaikan dengan tegas sampai titik darah penghabisan ya. Lihat dulu kezolimannya. Kalau cuma gitu-gitu doang abaikan. Tapi kalau udah sampai mengganggu kita, selesaikan. Sampai titik darah penghabisan. Selesaikan sampai tuntas. Karena Islam ini memaafkan boleh, tapi tegas itu juga wajib. Oke, memaafkan boleh, tapi mendatangkan efek jerah harus dilakukan. Gitu ya guys. Nah, jadi wa asghilil zalimin bizalimin. Sibukkan orang zalim dengan orang zalim. Wa akhrijni min bainihim salimin, dan keluarkan aku di antara mereka dengan keselamatan. Itu solawat asgil atau solawat zalimin. Selama ini solawat nggak tahu artinya kan? Oke, aman ya guys. Ustazah aman ya. Jadi seperti itu ya. Ustazah, benarkah sholat awabin lebih baik daripada zikir? Ya enggak, itu kebetulan sholat awabin itu adalah sholat yang apa ya guys, awabin itu sholat dari maghrib menjelang isya. Jadi daripada zikir lebih bagus sholat, itu logika orang aja ya. Ustazah, oke, apakah hutang kita berumah tangga bisa dituntut sebagai hutang bersama saat kita cerai? Enggak, hutang itu siapa yang berakad, dia yang berhutang. Siapa yang berakad, dia yang berhutang ya, tidak hutang bagi dua. Oke, aman ya. Oke, siapa yang dia berakad ya? Kalau dia sekedar pinjam nama ya itu menjadi orang yang berhutang ya. Walaupun nama dipinjam, lain kali hati-hati ya. Ustazah, oke, mantu laki-laki kelihatan rambut aurat enggak? Mantu itu mahram karena ikatan pernikahan ya. Ustazah, jadi harus cebok terus? Iya, keputihan harus cebok terus. Ya, makanya yang keputihan itu bertahan teman-teman, bertahan. Nanti jam 7 aku spill madu akasia. Madu akasia itu keputihan nggak bakal lama guys ya, palingan cuma 2 minggu selesai. Nah, madunya juga enak. Minum madunya. Pagi ini harganya murah insya Allah ya. Itu adalah madu akasia namanya. Oke, investasi saham boleh. Yang penting ngerti emitennya, ngerti RUPS, ngerti analisis fundamental dan teknikal, ikut pelajari margin surplus perusahaan dan seterusnya. Mau madu, madu harus guys, harganya lagi murah guys. Ya, madu kita itu wah, banyak banget yang beli, itu trending banget ya. Madu kita itu udah terco ratusan ton dalam waktu 3 tahun. Ya, dan kemudian setiap hari itu di akun aku nggak pernah terjual 10, 20, 90 satu hari. Selalu di atas 500 kilo bahkan 1 ton. Madunya itu keren banget sih. Nah, jangan khawatir, repeat ordernya sampai 5.000 dalam 1 minggu ya. Oke, nah coba di sini aku tanya, siapa yang udah repeat order dan berapa kali? Tulis aja 3, 2, 7, 12 tuh. Pada repeat order, madunya asli. Dan ya, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat selalu ya Mbak Aulia, Mbak Juleha ya. Oke, teman-teman kita doa dulu seperti biasa. Bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman.
Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Sehat selalu ya teman-teman semuanya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Hadis Nida ya. Oke, Mbak Yeyen, Mbak ini ya. Mbak Siap Mbak Yeyen, Mbak Vina, dan Mbak-mbak lainnya ya. Oke, aman ya guys, sehat selalu semuanya di sana ya. Siap Mbak Vince, oke. Siap Mbak Eli ya, siap Mbak Dasini, Mbak Iip ya, siap Mbak Astuti ya. Oke. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Oke, siap ya. Satu, sebentar ya guys. Satu, sebentar ya. Dua, tiga, empat, 5. Oke, aman ya, siap ya. Oke, siap Mbak Lina Marlina ya, siap Mbak Saibah, Mbak Indra, dan Mbak-mbak lainnya. Oke, oke teman-teman boleh tanya aja apa yang teman-teman mau tanyakan sambil aku ini ya, sambil aku live ya. Ngitung apa Ustazah? Ngitung video. Siap Mbak Eli. Ustazah, aku mulai boleh? Aku mulai boleh ya. Ustazah, teman saya nggak mau bayar utang 900 juta. Gimana dong caranya? Kalau ada buktinya boleh ke perdata ya, tuntut di pengadilan kalau ada buktinya. Kalau nggak ada ya otomatis minta ke dia atau ke ahli warisnya. Lain kali hutang piutang ada bukti. Kalau 900 juta itu bisa diperdatakan ya. Kalau sebelum sujud sawi duduknya seperti harus tahiyat awal kah? Iya. Enggak, duduknya kayak tahiyat akhir aja. Aku mulai boleh ya guys. Nah, jadi teman-teman kan sujud tuh ya, teman-teman sujud lalu kemudian, at-tahiyatul duduknya tahiyat akhir lalu kemudian sujud, Allahu akbar, subhanaman la yanamu wa la yashu ya, Allahu akbar, sujud lagi, Allahu akbar, subhanaman la yanamu wa la yashu, baru salam kanan, salam kiri ya guys. Nah begitu caranya ya. Oke, begitu caranya, oke. Jadi duduknya setahiyat akhir, nanti antara sujud sahwinya tahiyat awal, ujungnya tahiyat akhir lagi. Ustazah, oke, oke, gimana hukumnya jika muslim pilih kerja ke luar negeri tapi dia tidak bisa sholat Jumat? Jangan, aku nggak nyaranin ya, coba cari kerja yang lebih baik ya. Ustazah, kerja di asuransi kesehatan nggak boleh, asuransi kesehatan kalau bisa yang syariah. Kalau yang konvensional itu adalah bagian dari riba. Dan kalau kita bekerja di sana berarti kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berarti kita saling tolong-menolong dalam keburukan ya. Suami istri beda mazhab boleh. Contoh misalnya aku, misalnya teman-teman nih suami istri nih. Lalu kemudian Imam Syafi'i kan bersentuhan wudhu batal. Istrinya Syafi'i, suaminya Hanafi. Menurut Imam Hanafi tidak batal. Nah ini ya, ini berbeda. Maka dalam kondisi seperti ini ikut yang mana nih? Maka ikut adalah bagian dari pilih. Ya, jadi kalau bersentuhan ya istrinya ngambil wudhu ya suaminya tidak perlu ngambil wudhu lagi, nggak jadi masalah. Suami dosa besarkah talak istri yang haid? Suami tidak tahu istri haid. Haid boleh talak ya. Ustazah kalau kita mulai belajar menjalankan puasa Daud tapi di tengah-tengah kita nggak kuat, boleh batal ya. Ustazah sholat at-tahiyatul nggak hafal, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa ya, cuman sekarang dihafal lah ya. Ustazah, kenapa sholat jenazah tidak ada rukun dan sujud? Wallahu alam, aku nggak tahu sebabnya ya. Ustazah, kalau cuma jalanin sholawat Jibril aja, nggak apa-apa kah? Nggak masalah ya. Coba baca sholawat lain yang isinya banyak, isinya doa-doa ya. Saya dengan adik lagi diem-dieman, sudah 3 bulan. Gimana Zah hukumnya? Nggak boleh. Ya, Mbak yang sapa dia untuk menghindarkan Mbak dari dosa. Karena bermusuhan lebih dari 3 hari itu amal kebaikan kita tidak akan dibawa kepada Allah. Bermusuhan lebih dari 3 hari amal kebaikan kita tidak akan dibawa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya tidak akan disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya jadi hati-hati ya guys. Oke.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, aman ya. Kita lanjut ya. Ustazah pengen puasa Daud, Ustazah pengen puasa Daud, Ustazah pengen puasa Daud terbang dia. Aku sholat baca surat pendek sampai rakaat ketiga karena aku nggak tahu, nggak apa-apa. Ya, sholat fardu itu ayat pendeknya cuman rakaat satu dan 2 aja. Sholat fardu rakaat pendeknya ayat pendek cuman satu dan 2 aja. 3 dan 4 nggak wajib ayat pendek lagi ya. Ustazah, oke, saya lagi puasa Daud, apakah di hari nisfu Sya'ban kalau udah puasa Daud aja. Nggak usah lagi puasa-puasa lainnya. Karena puasa Daud itu udah nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Hari Jumat baca surat apa? Tadi malam dari maghrib kemarin Kamis sampai nanti maghrib baca Al-Kahfi. Melindungi kita dari Jumat satu ke Jumat lain. Kemudian yang kedua, Al-Muluk baca tadi malam harusnya mau tidur supaya terhindarkan dari siksa kubur. Dan setiap habis subuh baca Al-Waqiah supaya terhindar dari kesempitan rezeki ya. Ustazah, istri tidak dikasih uang belanja, katanya habis buat bayar hutang istri. Harus gimana Zah? Coba bilang sama suaminya, realistis dalam mengelola keuangan. Kalaupun ada hutang, hanya berapa persen yang kita serahkan setiap bulan, selebihnya tetap harus menafkahi istri. Puasa Daud tapi katanya harus ada nazab. Apa maksudnya? Tidak ada maksud apa-apa. Puasa Daud lepas, tidak boleh, tidak harus pakai nasab ya. Oke, Ustazah kalau ipar diamin tapi udah aku tegur, aku ajak baikan tapi dia tidak mau, nggak apa-apa. Tugas kita hanya mengajak, persoalan dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Adakah hukumnya hamil apa sholat taubat selain sepertiga malam kapan boleh dilakukan? Perhatikan. Sholat sunnah yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Yang pertama adalah sholat taubat. Yang kedua adalah sholat hajat. Yang ketiga adalah sholat istikharah. Yang keempat sholat wudhu dan yang kelima sholat tahiyatul masjid. Aku ulang, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Caranya gimana? Cara sholat subuh aja. Kayak sholat subuh aja. Bedanya cuma niat saja dan tujuan daripada sholatnya. Sholat taubat itu tujuannya mengangkat dosa-dosa kita. Jadi sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Sholat hajat tujuannya menjawab hajat kita. Suami sakit gak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat, setelah sholat doakan suaminya sembuh. Anak mau ujian, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan anaknya lulus ujian. Jadi sholat taubat itu adalah sholat, kemudian istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid. Ini bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Kapanpun boleh siang dan malam ya. Kapanpun boleh ya, siang dan malam, oke? Jadi aman aja ya, teman-teman mau kerjakan kapanpun, kecuali habis asar dan habis subuh. Pahala buat orang bersedekah, rela hujan-hujanan demi berbagi. Wow, pahala sedekah itu banyak banget mbak. Yang pertama, as-sodaqatu tamna'u mitatasuh. Sedekah itu menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Yang kedua, sedekahlah kalian dan jauhkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma saja. Oke. Kemudian yang ketiga adalah bahwa ketika kita melakukan yang namanya sedekah itu akan berlipat pahala kita. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, Allah akan balas 700 kali lipat. Jadi sedekah itu udah luar biasa ya guys. Dan gak semua orang bisa bersedekah. Walaupun dia kaya tapi gak semuanya bisa dermawan. Haid 4 hari sudah bersih. Boleh sholat, sholatlah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Bahkan sedekah itu bisa kembali ya. Sedekah itu kan ngasih orang.
Pada dasarnya kita ngasih diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat jahat, kembali kepada diri kita. Oke? Sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Silahkan doakan untuk orang yang meninggal. Contoh misalnya nih, ya Allah saya sedekah ya. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku ya. Berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Kayak gitu ya guys. Nah jadi itu dia sedekah buat orang yang meninggal dunia ya. Ustazah, kalau puasa Saban hari Senin boleh nggak sampai nisfu Sya'ban nanti? Bagi teman-teman yang udah rajin puasa Senin dan Kamis, rajin berpuasa Yaumul Bid, rajin berpuasa puasa sunnah, maka teman-teman masih boleh melanjutkan puasanya sampai H-1 Ramadan ya. Oke, H-1 Ramadan ya. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman yang rajin berpuasa, tapi bagi teman-teman yang tidak rajin berpuasa ya. Oke, tidak rajin berpuasa sebelumnya, maka teman-teman hanya boleh mengganti hanya boleh tidak boleh memulai puasa setelah nisfu Sya'ban ya. Oke. Oke gitu ya guys, saya mau minta maaf ke kakak kandung, tapi kakak tidak mau memaafkan, padahal dia salah. Nggak usah, kalau kita udah minta maaf nggak usah dikaji-kaji lagi. Aku udah minta maaf loh, padahal dia salah, aku udah baik loh. Jangan, minta maaf lupakan, kak maaf lahir batin ya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah minta maaf. Jangan curhatkan lagi ke orang. Kakakku udah salah, aku udah minta maaf. Dia cuek aja, jahat dia. Jangan ya. Jadi banyak orang minta maaf yang nggak sabar atas sikapnya. Contoh, maafin aku ya bang. Maafin ya bang. Dah sebulan lagi, mang. Maafin aku ya bang. Ujung-ujungnya nggak tahan. Aku udah minta maaf ya bang. Padahal kau juga ada salah. Bukan cuman aku yang salah. Kau juga minta apa salah. Tapi engkau malah banyak kali gayamu. Jangan sabar. Maafin ya bang. Ya udah lepaskan. Jangan diprotes orang. Kan banyak kan kayak gitu kan, ngaku teman-teman. Ngaku. Aku minta maaf sama Mbak Putri. Mbak Putri maafin aku ya. Mbak Putri maafin aku ya. Mbak maafin ya. Nggak mau. Padahal dia yang salah. Aku ceritain sama Ibu Munirah. Bu Munirah, Mbak Putri itu jahat itu. Aku udahlah dia salah. Aku minta maaf. Dia banyak pula gayanya. Udahlah, habis aku gitu guys. Besar dosaku kalau seperti itu ya. Jadi hati-hati ya. Oke, banyak niat baik tidak diiringi dengan kesabaran, ujungnya jadi buruk. Oke. Kalau sampai saat ini diem-dieman, yang penting kita nggak diem. Kalau ketemu ya teman-teman sapa. Kalau nggak ketemu tidak harus menyapa. Oke. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, nah yang baru mampir, donor darah pada saat puasa jangan. Lagian nanti lemes, ngapain ya. Oke gitu ya guys, habis maghrib kalau donor ya. Oke gitu ya. Nah Ustazah, dosa besarkah talak istri yang haid? Enggak. Talak istri haid nggak apa-apa. Ustazah yang paling besar, oke, maksudnya dalam bentuk apa yang mana? Kalau sudah terbiasa puasa Senin Kamis, boleh nggak kita dilanjutkan sampai H-1 Ramadan? Boleh. Kalau teman-teman udah biasa, udah terbiasa berpuasa sunnah sebelumnya, teman-teman masih boleh melanjutkan puasa setelah Senin dan Kamis. Setelah Senin dan Kamis, setelah nisfu Sya'ban. Jadi teman-teman yang udah terbiasa, oke. Kalau teman-teman yang udah terbiasa berpuasa Senin Kamis sebelumnya, itu teman-teman masih boleh melanjutkan puasa setelah nisfu Sya'ban ya. Sehat selalu, sama-sama. Sehat juga ya. Sambil teman-teman share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah, saya puasa Daud gak berhenti-berhenti. Selalu kemudian berhenti. Boleh nggak? Boleh. Puasa Daud gak wajib. Hukumnya tetap sunnah ya. Nah oke gitu ya. Ustazah, doa apa saja setelah selesai sholat duha? Bebas ya. Kalau doa dikembalikan kepada kita punya mau. Oke. Ustazah, tolong hati saya sedang galau. Anak saya 2 orang udah menikah, udah dewasa, belum menikah. Apa yang digalaukan?
Kalau galau itu dia tidak menikah tapi dia berzina, itu baru galau. Tapi kalau dia tidak menikah dan dia tidak berzina, mungkin dia sedang belum dapat jodohnya, mungkin dia sedang fokus dengan tujuannya, selagi dia tidak berzina. Tidak menikah nggak apa-apa, kemudian yang penting tidak berzina. Dan satu lagi pesanku, jangan paksa-paksa anak tuh menikah. Takutnya dia menikah karena paksaan orang tuanya. Tidak menikah tidak mati, tapi menikah dengan orang yang salah setengah mati. Nah, jadi orang tua saya pesankan, selagi anaknya tidak berzina, maka ndak usah teman-teman khawatir. Nanti kalau aku meninggal dia gimana ustazah? Nanti dia nggak punya keturunan itu gimana ustazah? Udah semuanya udah diatur oleh Allah. Oke, clear ya. Banyak teman-temanku yang akhirnya menikah karena ditanya oleh orang tuanya. Setelah nikah setengah mati. Oke ya guys, asal pilih jadinya ya. Oke, clear ya. Oke, gitu Mbak Eli ya. Nah, gitu ya guys. Yang penting dia tidak berzina Mbak. Nggak usah Mbak pusing Mbak ya. Ustazah, saya main ke rumah adek lalu diusir. Apa boleh saya menjauh atau tidak pernah main lagi? Tidak pernah main lagi boleh. Kalau sekedar ucapan mohon maaf lahir dan batin boleh ya. Apa rasanya diusir, kita main, kita diusir. Mantap kali pun jiwa manusia itu ya. Ya, 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 memang itu ujian untuk orang yang berilmu dan beriman. Yang sabar ya Mbak, pengenlah aku ngerasain aku mampir diusir apa yang Mbak rasain saat itu ya. Kalau aku pernah melakukan mungkin aku bisa menjawab dengan detail sih. Cobalah nanti ya siang ke rumah orang diusir nggak ya cuy? Kayaknya harus ngerasain dulu baru mantap jawaban aku kan. Jangan sampai ya. Oke, Ustazah, oke, kalau tidak menikah sampai meninggal gimana? Nggak apa-apa, yang penting tidak berzina. Ya, teman-teman boleh ya, boleh dengerin aku nih. Aku sampaikan hukum menikah. Yang pertama, menikah itu wajib kalau sudah bisa menjalankan kewajiban dan berzina, dia tidak mampu menahan syahwatnya sehingga dia kemungkinan berzina kalau dia tidak menikah. Wajib dia menikah. Tapi ada yang menikah itu sunnah. Ketika dia sudah mampu menikah, tetapi dia mampu menahan syahwatnya. Dia udah bisa menikah, mungkin laki-laki dia mapan, mungkin perempuan dia udah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tapi dia tidak mau berzina, dia mampu menahan syahwatnya. Ya, misalnya dia biasa-biasa aja, maka dia sunnah menikah, tidak wajib. Nah, ada yang makruh menikah, yaitu orang yang belum bisa menafkahi, tapi dia udah tidak mampu menahan syahwatnya. Misalnya nih si Bom-Bom gitu, Bom-Bom ini kucingku jantan, tapi kenyataannya betina kau Bom, nggak bisa pula aku kasih contoh kau Bom. Pura-puranya Bom-Bom ini adalah laki-laki. Dia tidak mampu menahan syahwatnya guys. Tapi dia belum bisa menafkahi anak orang. Maka dia itu menikah makruh. Terus gimana syahwatnya? Dia hanya berpuasa dan olahraga untuk mengurangi syahwatnya. Nah, tidak boleh dia menikah kalau dia tidak mampu menafkahi. Gitu cuy, paham ya? Contohnya harus bom-bom, kalau contohnya manusia gawat aku, ya kan? Nah, apalagi contohnya Pak Entis kan agak lain ya kan guys. Oke, gitu ya guys. Nah, paham tuh? Nah, oke ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dikumpulin 1 tahun, kelamaan cuy. 1 tahun, keburu meninggoy. Ya, kelamaan setahun. Jadi gini, sedekah subuh itu kan kita taruh kan di dalam celengan kan. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu kita serahkan setiap Jumat. Atau kita serahkan sekali sebulan. Tujuannya apa? Satu, supaya kita terbiasa memberi. Memberi ini harus dilatih guys. Karena kalau nggak dilatih nggak bisa guys. Ya, nah karena yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi ini harus dilatih guys. Karena kalau memberi tidak dilatih nih, memberi itu tidak dilatih berat. Makanya uang tuh letakkan di tangan, jangan di hati. Kalau letaknya di tangan, uang keluar, hati sakit. Kalau letaknya di hati, uang keluar, hati biasa-biasa saja. Oke, nah dilatih. Lalu kemudian setelah itu
iya lakukanlah sekali sebulan. Nah semakin kita sering memberi, semakin kita dapat doa lebih banyak. Tapi kalau sekali setahun itu agak sulit ya teman-teman ya. Sedekah subuh buat bayar SPP sekolah nggak bisa. Pokoknya sedekah itu apapun yang menyenangkan hati orang. Kalau SPP itu kan tidak menyenangkan siapa-siapa. Kalau pasangan cuma pisah biasa dan udah lama, lalu nikah siri sama yang lain. Siapa yang nikah siri? Kalau perempuannya nggak bisa. Perempuannya harus jatuh talak dulu, habis masa idah dulu, baru dia nikah dengan orang lain. Kalau laki-laki tidak jatuh talak pun bisa nikah dengan orang lain. Oke. Uang sedekah subuh buat menjenguk orang sakit boleh. Oke. Oke, Ustazah, oke. Eh, eh, hmm, ya cepat kali. Ustazah, kalau menunggu penuh celengannya nggak apa-apa ya. Oke, penunggu cunguk penuh nggak apa-apa. Sedekah subuh buat bayar guru ngaji boleh tapi dilebihkan supaya menyenangkan hatinya. Ya, yang harusnya 200.000 tambah jadi 300.000. Ya. Ustazah, tentang sholat sunnah saat di masjid sudah selesai azan. Oke, kalau sholat wajib, sholat zuhur itu nggak perlu nunggu suaminya pulang dari masjid. Ya, memang ada dalil sholatlah kalian saat suami kalian pulang dari masjid. Tapi kan dulu nggak ada azan, dulu nggak ada pengeras suara. Jadi wanita-wanita Arab pada masanya kalau mau sholat Jumat, kalau mau sholat zuhur, nunggu suaminya pulang sholat Jumat untuk memastikan jadwal sholatnya udah masuk. Tapi kalau sekarang kan kita ada mikrofon, ada aplikasi handphone, ada TV. Yang penting udah masuk azan zuhur atau waktu sholat, teman-teman udah boleh sholat ya. Jangan nunggu suaminya pulang dulu, nanti mampir pula dia di simpang lihat live kita. Lama dia pulang, ujung-ujungnya jam 3 teman-teman sholatnya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau sedekah online boleh nggak bagi-bagi pulsa dan uang? Boleh banget ya. Oke gitu ya. Aku dapat DM sih, tapi timku yang baca dan aku bacanya ketawa. Ustazah, ustazah ini FOMO. Fear of missing out. Kalau ikut ustazah itu tandanya orang ikut-ikutan. Aku baca terus. Karena saya sudah 3 kali, dia bener guys chatnya kayak gini. Saya sudah 3 kali kena marah sama suami saya. Karena setiap saya masak ayam hangus karena lihat ustazah. Aku yang disalahkan coba. Dia nengok live aku masak ayam 3 kali hangus kena marah sama suami berantem. Aku yang salah. Aku ketawa cuy. Aku mau balas nanti saya ngajarin masak bu. Jadi dia tuh marah, dia kira aku nih ada ilmu hitam kayak gitu kayaknya guys, dari chat dia tuh. Jadi kalau lihat ustazah nih bikin ketagihan kayak gitu guys. Beneran guys, memang kayak gitu guys, dia seuzon gitu sama aku. Saya bikin rumah tangga orang berantakan, kukira aku dikira pelakor apa ya, kok rumah tangganya berantakan kayak gitu. Tapi tim aku tuh ngirim tulisannya hahaha kayak gitu kan guys. Tentu aku baca kan guys. Ustazah bikin rumah tangga berantakan. Sejak saya ikutin ustazah, saya berantem sama suami. Emang suami lu gua apain gitu ya? Apa nih pelakor-pelakor kayak gitu kan. Nah ternyata guys, dia udah masak sering hangus. Berantem sama suaminya karena aku. Setelah itu dibloknya aku guys. Nah demi Allah saya blok ustazah. Enggak lain pun si kawan ini, dia yang angus nengok live aku pula yang dibilangnya merusak rumah tangganya. Enggak lain pun, itulah guys. Nah memang lucu-lucu guys. Kira kok kayak nih ilmu hitam gitu. Ya jadi teman-teman hati-hati, jangan sampai pula berantem gara-gara tempe gosong ya kan. Iya itu ya, tanggung jawab besar aku pula guys yang salah. Terus kata temenku memang agak sulit kalau udah masuk ke live kamu itu, susah keluarnya katanya. Kayak kampus ya, gampang masuk susah keluar kata. Sehat ya guys, boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Nah sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya guys. Oke gitu ya. Oke tolong Ustazah qobliyah zuhur langsung 4 rakaat boleh ya. Jadi sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Aku juga pernah hangus nasiku. Itu pokoknya bukan aku yang salah cuy. Ada-ada aja pun. Karena dosenku banget loh guys. Dosenku bilang, hangus nih tempe ibu karena Nela kata dia. Di depan mataku dia bilang guys, mantan dosen lah ibaratnya kan waktu aku S1 dia udah S3. Hah,
Ya karena ustazah karena kamu nak angus tempe ibu katanya. Kok karena aku pula angus tempe ibu? Agak lain pun ibu ini. Apa tadi guys? Lupa aku mau bilang apa tadi nih? Kalau anak laki-laki udah 22 tahun kumpul kebo, siapa yang nanggung dosanya? Anaknya. Ya, aku mau jelasin apa tadi lupa. Oke ya. Oke, gitu ya. Aku lambat pergi kerja. Janganlah guys. Ya, lambat pergi kerja. Nanti kan ada rekamannya di YouTube. Kerja aja lah, keluarlah. Ya. Takutlah aku jadinya. Oke, ustazah, oke. Qobliyah zuhur kalau 4 rakaat ya. Qobliyah zuhur kalau langsung 4 rakaat ya. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, hai keluarlah. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Oke, aku ulang ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Boleh ya. Aku malah nggak masak-masak denger live ustazah. Ya, sambil masak aja guys, taruh aku di atas kulkas kan nggak apa-apa. Sambil masak aja, kan memang nasibku di atas mesin cuci, di jemuran, pakai headset, lagi nyapu di atas kulkas. Karena aku tahu aku bebasin kan teman-teman, mau aku pakai parfum 2 ton pun 2 liter tetap aja nasibku di atas kulkas sambil masak. Sambil aja guys, enggak apa-apa. Oke. Ustazah kalau sudah menikah siri ya, punya buku nikah apa nikah negara lagi? Nikah negara, nanti akta kelahiran anak Mbak dari mana? Ya, nanti kalau dia mau kuliah, dia kalau jangan-jangan dia mau ngurus beasiswa, ya kan? Nah, kalau dia mau masuk sekolah, dia mau dapat beasiswa, dia harus pakai surat. Nah, dari itu semuanya ada surat nikah. Aktanya gimana? Kalau dia mau umroh gimana? Ya, gitu ya guys. Oke, maaf ustazah di atas rak bumbu, ya nggak apa-apa. Aku di atas rak bumbu, mau pakai jilbab dari Cristiano Ronaldo pun nasibku tetap di rak bumbu ya guys. Mau aku pakai parfum brand aku atau parfum Dubai tetap nasibku di rak bumbu ya guys. Aku tahu. Cuma aja aku mandi setiap pagi di rak bumbu. Oke guys. Ustazah kalau lagi sholat terus dengar azan dari masjid apa harus berhenti sholatnya untuk jawab azan? Sholat apa? Sholat apa saat azan? Coba bantu aku sholat apa? Jangan-jangan salah sholatnya. Ustazah, oke gitu ya. Jadi walaupun udah 8 bulan pisah, tetap salah ya Zah kalau nikah siri bagi perempuan? Salah Mbak. Jadi Mbak, cerai itu hanya ada beberapa kasus Mbak. Pertama, Mbak suaminya ngomong talak. Yang kedua, Mbak menggugat. Ya, taruh di meja kompor ya kayak mana ya. Yang pertama suaminya ngomong talak, yang kedua suami Mbak yang menggugat, yang ketiga salah satunya murtad di kantong daster guys. Aku ditaruh di kantong daster guys. Suaminya yang menggugat dan kemudian yang ketiga salah satunya meninggal dunia. Mbak udah pisah 8 bulan sama suami Mbak. Atau Mbak pisah 10 tahun lah. Atau Mbak pergi TKW tanpa izin suami. Atau nauzubillah ada suami yang masuk penjara 10 tahun. Apakah boleh perempuannya nikah dengan orang lain? Belum tentu. Suaminya ngomong talak nggak tadinya? Kalau nggak ngomong talak berarti bukan talak. Mbak menggugat nggak? Kalau Mbak belum gugat berarti belum talak. Salah satunya meninggal nggak? Kalau dua-duanya hidup juga masih belum talak. Salah satunya murtad nggak? Tentu tidak. Jadi kalau Mbak mau nikah dengan orang lain, Mbak harus urus surat gugatan dulu secara fakta Mbak adalah bercerai, baru Mbak boleh nikah dengan orang lain. Itu pun setelah habis masa idah. Tunggu dulu 3 bulan gitu ya Mbak. Oke. Nanti kalau Mbak langsung nikah siri kayak gini, nah jadi